selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Rumah permanen di Pasaman Barat ludes terbakar. 2 pencuri besi rel kereta api di kawasan Danau Singkara, Kabupaten Solo, ditangkap polisi saat beraksi. Banjir merendam kebun sawit di Darmasraya hingga dosen ditangkap polisi. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Berselang 1 hari, kebakaran kembali terjadi di Pasaman Barat. Rabu sore, kebakaran terjadi di Jorong Jamba, Nagari Lingkuang Aua. Warga yang melihat kepulan asap bergegas menghubungi petugas pemadam kebakaran. Tak lama berselang, petugas datang sebelum api menyebar ke bangunan lain yang ada di sebelahnya. Warga juga dengan cepat membantu pemilik menyelamatkan barang-barang dan perabotan. Tak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Sedangkan penyebabnya belum diketahui. Sebagian besar barang yang berada di toko bisa diselamatkan. Namun barang yang disimpan di lantai atas yang difungsikan sebagai gudang musnah. Pasalnya barang tersebut terbuat dari barang-barang yang mudah terbakar, seperti plastik dan kertas stiker. Terjadi kebakaran di sebuah ruko di Jambak Jalur ini. Untuk sementara penyebab kebakaran ini belum bisa kita terka-terka. Cuma saja kita lihat kondisi bangunan itu bagian atas yang terlebih dahulu terbakar. Kalau korban jiwa tidak ada, bahkan korban luka tidak ada. Selasa lalu, kebakaran juga terjadi di Jorong Jamba ini yang menghanguskan sebuah rumah kayu. Kedua kejadian ini diperkirakan menimbulkan kerugian ratusan juta rupiah. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Kurang dari 1 pekan memasuki bulan suci Ramadan, sejumlah harga kebutuhan bahan pangan di Pasar Raya Padang mulai merangkak naik. Kenaikan tidak terlalu mencolok, berkisar 10-40%. Seperti bawang merah, dari Rp25.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram. Bawang putih juga merangkak naik dari Rp25.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Sedangkan kentang naik hampir 50% dari sebelumnya Rp10.000 per kilogram menjadi Rp15.000 per kilogram. Telur ayam buras dari Rp45.000 naik menjadi Rp55.000 per papanya. Kenaikan harga jelang Ramadan bukan kali ini saja terjadi, tetapi hampir setiap tahunnya. Bahkan biasanya 2 hari menjelang Ramadan, harga kebutuhan pokok bisa naik hingga 50% dari harga normal. Per kilo sekarang 35, dari biasanya 40, yang merah sekarang 30, dari biasanya 25. Bawang putih naik dari 25 jadi 30. Sekarang 15.000, biasanya 10. Karena pasokannya kurang. Mungkin 2 hari yang akan mau masuk puasa diperkirakan akan naik. Itu mungkin sudah tren tiap tahunnya ya Bu ya? Iya, udah tren tiap akan puasa masuk pasti barang akan naik. Kenaikan harga ini disebabkan karena mulai meningkatnya permintaan dari konsumen, terutama pedagang makanan. Selain itu, kurangnya pasokan dari tingkat petani membuat stok yang ada di pasar menjadi menipis. Robiham melaporkan dari Padang. Menjelang datangnya bulan puasa, harga daging sapi di Pasar Raya Padang mulai naik. Pantauan Kamis siang, daging sapi dijual Rp150.000 per kilogram, naik Rp10.000 dari harga normal. Pedagang memprediksi harga daging masih akan naik hingga 2 hari menjelang Ramadan karena tingginya permintaan.
Menurut pedagang, kenaikan tidak hanya pada daging padat yang biasa dibuat rendang, tapi juga jenis lainnya. Seperti daging cincang, dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram, menjadi Rp80.000 per kilogram. Begitu juga babat, dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Naiknya harga daging sejak beberapa hari lalu dipicu meningkatnya permintaan, terutama dari pengusaha catering dan rumah makan. Menurut pedagang, 2 hingga 1 hari menjelang Ramadan, permintaan daging bisa meningkat 100%. Jika saat ini pedagang rata-rata menjual 30 kg hingga setengah kuintal daging setiap harinya, diperkirakan jelang Ramadan meningkat hingga 2 kali lipat. Ini babat ada 80. Dari harga sebelumnya Pak? 60. 60. Kalau untuk cincang Pak? 60 kini udah naik 80. 80. Ya. Sejauh ini animo masyarakat gimana nih Pak? Masyarakat Untuk belanja masih normal atau gimana nih Pak? normal. Meningkatnya permintaan daging karena kebiasaan masyarakat yang membuat berbagai masakan seperti gulai daging dan rendang untuk keperluan mandoa dan mengantar makanan ke rumah mertua. Selain itu, warga juga biasanya menyiapkan bekal makanan enak untuk hari pertama sahur dan berbuka. Robi Ham melaporkan dari Padang. Pulang dari sekolah, Nabila melanjutkan kegiatan di kebun menggembalakan kerbau. Gadis yang masih duduk di bangku madrasah kelas 10 ini tanpa malu-malu membantu orang tuanya memelihara ternak orang lain. Sulitnya kehidupan orang tuanya membuat dia harus ikut membantu untuk menggembalakannya. Keluarga kurang mampu ini tinggal menumpang di rumah saudara bapaknya di Korong Gumali, Bukit Jariang, Nagari Guguk Kuranji Hilia, Padang Pariaman. Meski terpencil, namun rumah mereka tidak jauh dari perkampungan. Ibunya hanya mengurus rumah tangga dan ayahnya seorang buruh tani dengan penghasilan yang tak menentu. Hidup dengan kondisi memprihatinkan tak membuat Nabila patah semangat untuk belajar. Untuk mendapatkan informasi pelajaran atau berkomunikasi melalui jaringan internet, ia harus memanjat tebing di belakang rumahnya untuk mendapatkan sinyal. Saat malam tiba, Nabila juga harus mempersiapkan lampu teplok untuk belajar bersama adiknya. Sebab rumah mereka belum tersentuh aliran listrik PLN. Agar masa depannya tak segelap saat ini, ia berharap rumahnya bisa dialiri listrik sehingga bisa belajar dengan lampu yang terang. Kurang fokus karena tidak ada lampu, hanya belajar dengan lampu teplok. Nampak nak hurufnya? Kalau diterangin sama teploknya banyak, baru kelihatan jelas. Ya kesulitan, tapi bagaimana macam mana lagi kan? Seperti apa kesulitannya aja? Ya kalau pakai lampu ini kadang-kadang anak-anak belajar pakai lampu lampu teplok. Jadi kurang, istilahnya anak-anak tu nggak kurang istilahnya belajarnya. Keluarga miskin ini sudah tinggal belasan tahun tanpa menikmati fasilitas seperti yang orang lain rasakan. Mereka berharap uluran tangan dermawan yang mempunyai kelebihan rezeki untuk bisa meringankan beban mereka. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.